beberapa waktu depan, saya akan sharing sedikit soal apa itu aset manajemen. Teman-teman kalau tidak ada investasi, satu hal yang paling penting Anda harus tahu dana saya ini ditaruh di mana sih, dana saya ini diapain sih. Saya nggak pernah ngomong kalau teman-teman, teman-teman ada investasi di kripto nggak di sini? Oke, ada kripto. Kripto itu saya kasih tahu Bapak Ibu, itu luar biasa. Tetapi Anda harus masuk kripto, Anda harus bisa menganalisa. Anda harus tahu saya beli apa, pergerakannya seperti apa, kenapa kripto turun, kenapa kripto naik. Ya. Kalau saya pribadi, saya juga dulu sebagai analis di awal-awal, satu hal aset yang cukup sulit dianalisa itu adalah kripto. Swingnya luar biasa, kenaikannya luar biasa, Anda bisa untung luar biasa. Tapi kalau kita kasus seperti yang kemarin itu, penurunan luar biasa dari kripto, nah itu teman-teman yang main kripto pun harus tahu kenapa. Kripto itu menurut saya, suatu investasi itu harus ada suatu underlying aset. Saya nggak bilang salah benar ya, Tidak ada investasi yang salah. Yang salah itu kita menempatkan uang di tempat yang kita tidak memahami. Contoh apa? Dulu kalau teman-teman mengikuti zaman forex, ada yang main forex di sini? Futures mungkin? Enggak ya? Oke. Main forex, kemudian main apa? Sementara Anda tidak tahu bahwa uang ini saya masukin kemana? Uang ini ditaruh di mana? Apakah benar dilempar ke bursa ataukah seperti apa? Ini yang teman-teman harus kritis pada saat melakukan investasi. Ingat loh, investasi itu bukan perkara 1-2 tahun. Yang saya omong investasi itu 5, 10, 20 tahun ke depan. Itu Anda akan terus menikmati. Ya. Nah, kita di aset manajemen, ya kita di bawah OJK. Ya. Kita di bawah OJK dan industri jasa keuangan itu merupakan berbagai macam industri keuangan yang bank dan non-bank yang diawasi oleh OJK. Next mungkin slide. Nah, saya di sini yang membatasi dari sisi pasar modal Indonesia. Tapi mungkin kalau teman-teman ada mau tanya untuk instrumen investasi lain, kripto, mungkin silakan, saya akan bisa jawab sebisa mungkin. Untuk industri pasar modal Indonesia itu ada pengeluaran umum, itu gimana saham listing di awal, kemudian ada obligasi, ya kemudian pengelolaan investasi, kita di pengelolaan investasi Bapak Ibu. Kemudian ada juga soal kegiatan emiten terkait dengan perusahaan publik. Ya, mereka mau refinancing lewat bursa, lewat obligasi, semua ada di situ. Nah, bagaimana sih itu? Ini pasar modal itu yang kita tahu ada indeks harga saham gabungan. Ya, kemudian kita ada juga di sebelah kiri itu yang namanya perusahaan sekuritas. Mereka yang menjembatani emiten-emiten itu atau institusi untuk masuk ke pasar modal. Ya, kemudian untuk perusahaan seperti kami, pakai istilah capital investment, itu kita lebih pengelolaan investasi. Kita mengelola dana nasabah yang diinvestasikan kita. Perusahaan aset manajemen itu kita mengelola pool of fund. Jadi teman-teman taruh dana, kita nggak pusing. Beda kalau teman-teman beli kripto, beli saham, Anda harus melihat ini benar-benar. Saham yang beli, kita kripto beli seperti apa pergerakan harian. Kalau teman-teman beli saham, BCA, Telkom, Astra, itu harus teman-teman cermati tiap hari seperti apa. Ya. Next. Nah, ini skema soal terkait manajer investasi. Ya, jadi kita nasabah menginvestasikan di Pacific Capital Investment, kemudian dikelola oleh Pacific Capital Investment sebagai manajer investasi. Kita placement di mana sesuai dengan karakteristik teman-teman. Ada risiko tinggi. Biasanya pada saat pembukaan account itu akan ada semacam semacam survei gitulah untuk mencermati seberapa besar Anda bisa menerima risiko. Kalau teman-teman dari kripto udah pasti itu akan tinggi lah penerimaan terhadap risiko. Anda dapat swing berapa harian. kalau Anda nggak punya mental yang kuat, itu akan sulit lah Anda tetap bertahan di kripto. Anda punya mental yang kuat untuk menghadapi risiko, Anda akan terlihat hasil itu akan keluar di saham. Untuk yang moderat akan ada di campuran atau ada di pendapatan tetap. Kalau yang paling konservatif itu di money market. Nah, itu semua akan dinilai nanti.
dan kemudian akan dikelola, dan teman-teman akan mendapat keuntungan dari masa depan antara selisih harga beli dan jual nilai aset value-nya. Nah, ini yang kita bicarakan. Mungkin agak berbeda juga dengan teman-teman yang main di kripto. Ini biasa main panjang pendek. Kalau nyangkut panjang ya. Biasa Pak, nyangkut itu bukan sesuatu yang aneh. Paling penting dari suatu pengelolaan risiko adalah Anda tidak pernah salah Anda itu beli apa. Tetapi itu akan menjadi pada saat Anda beli, ternyata pergerakan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda harus apa? Itu namanya manajemen risiko. Ya. Jadi kalau Anda main kripto, ya saya tahu tuh risikonya luar biasa. Tidak ada pernah salah Anda beli di harga tinggi dan rendah. Yang jadi masalah kalau harga itu berbalik arah, apakah Anda akan keluar atau Anda tetap? Itu aja. Ya. Oke, saya pikir ini pengenalan secara sepintas soal industri reksadana. Next. Nah, pengelolaan keuangan. Saya nggak akan terlalu banyak bicara soal ini. Terus terang Pak, kalau Bapak masuk ke teman-teman dengan investasi, kita pasti akan bicara financial freedom itu adalah suatu impian yang bisa terrealisasi. Salah satunya adalah dengan investasi. Ya kan? Apa sih yang kita inginin ke depan itu akan seperti apa sih? Bahagia hari ini, kecemasan masa depan sila, sejahtera hari esok, utama di dalam ekonomi. Teorinya seperti itu. Ya. Makanya saya katakan bahwa ini mimpi. Teman-teman pengen seperti ini. Tetapi untuk realisasi itu akan seperti apa? Ya. Makanya saya dorong teman-teman seperti Pak Arif tadi bilang, mumpung kalian masih muda itu kalian investasi. Terserah kalian mau di saham, ya, Anda mau di obligasi, Anda mau di money market, ya, sisihkan sedikit demi sedikit. Next. Oke, nah ini salah satu identifikasi kesehatan keuangan kalian. Ya, jadi Anda teman-teman bisa sebentar isi ini secara manual aja, Anda hitung skor Anda berapa. Ya. Kembali lagi kita ini bicarakan bukan besok, tapi kita bicara 5-10 tahun ke depan itu kita akan seperti apa. Karena saya sendiri mengalami Bapak Ibu, saya sendiri yang saat ini saya menyesal apa? Saya pada saat saya seumuran teman-teman di sini, saya duduk di kursi kampus, adalah saya nggak pernah secara disiplin saya menyisihkan uang dari orang tua saya untuk ke saham. Paksa 100.000, ya kan, 200.000 kita masukin secara konsisten, dan itu akan berkembang. Nah itu yang saya pikir harus menjadi suatu catatan buat teman-teman juga, bahwa kita mesti realistis loh, kebutuhan ke depan banyak. Kita kerja, kita dari gaji, ya sudah kita hitung gaji kita terima sekian. Tapi kalau kita ada satu poin sedikit yang kita bisa sharing untuk ke investasi, entah dalam bentuk apapun itu akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depan. BCA, Bapak Ibu, BCA September 2004 itu nilai 200 perak per lembar saham. 2004 ya, sekarang berapa? Ada yang tahu? 10.000. Itu investasi Bapak Ibu, bukan kita ngomong hari ini beli besok jual. Balik lagi ya Bapak Ibu yang main di kripto, itu berbeda. Kripto itu fast, cepat. Memang betul Anda bisa keep untuk lama, tetapi apa yang saya lihat bahwa kripto itu sangat terkait dengan likuiditas. Pada saat Bank Sentral Amerika mulai turun suku bunga, mereka mulai ada pergerakan. Ya. Tapi kalau di aset-aset yang real, maksudnya real ada aset yang punya underlying aset. Anda beli saham, Anda beli perusahaan. Itu banyak kita lakukan analisa keuangan untuk menilai bagaimana performance saham itu ke depan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak beli saham Bank Mandiri atau saham BRI? Anda beli sekarang.
1 lot aja. Anda keep simpan. Bulan depan Anda ada sedikit dana, Anda beli lagi, Anda simpan. Pertanyaan saya, ini kita pertanyaan yang agak silly. Bank Mandiri, Bank BRI itu large bank di Indonesia. Pertanyaan saya, dalam 5 tahun ke depan, apakah mungkin saham Bank Mandiri atau BRI itu akan bangkrut? Anda beli saham Telkom, apa mungkin 5 tahun ke depan akan bangkrut? Ya, kita ngomong dari sisi safety dulu ya. Kita kalau investasi itu kalau udah untung udah pasti kita nggak akan everyone happy lah kalau itu saham untung. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, ya kan? Apakah Bank Mandiri, BRI, Telkom, Indonesia itu akan terjadi sesuatu dalam at least 5 tahun ke depan? Kalau Anda mungkin ya khawatir potong sedikit 3 tahun ke depan. Enggak. Kalau itu terjadi, apa jadinya kita semua? Gitu loh. Telkom tiba-tiba something happen dengan Telkom, dengan BCA, dengan Mandiri. Dan kalau kita lihat sekarang, ekonomi kita oke kok, nggak ada masalah. Nah, dengan dasar-dasar analisa seperti ini, makanya saya katakan bahwa, hey, Anda mau investasi, Anda harus tahu, Anda harus investasi di apa, background investasi Anda seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa. Nanti Pak Glenn akan membawakan kondisi sekarang itu seperti apa sih. Kenapa saya katakan teman-teman dari Sekolah Pasar Modal bilang, ayo mulai investasi, ayo mulai investasi. Nah, oke, dari sini nanti teman-teman akan mulai menilai gitu secara pribadi ya, bahwa challenge ke depan itu not easy. Anda akan terus tumbuh, balik lagi Anda akan menikah, Anda punya keluarga, Anda punya anak, Anda harus beli rumah, Anda butuh transportasi yang mana itu membutuhkan dana yang cukup besar. Ya. Nah, ini di sini pentingnya investasi. Next. Next loh. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah melihat nih gimana sih identifikasi financial planning kita untuk ke depan itu akan seperti apa, kondisi saat ini seperti apa. Nah sekarang, balik sebelumnya. Nah sekarang ini adalah untuk menilai karakter kalian gitu loh. Kalian itu kalau mau berinvestasi cocoknya di apa? Pasar uang kah, low risk, fixed income lah, agak moderat, atau balance syariah, atau balance fund, atau mungkin langsung di reksadana saham. Dan ini sebetulnya untuk mengenali karakter risk acceptance dari kalian. Kalian tuh cocoknya di mana? Kalau kita ngomong investasi, saya bilang teman-teman yang main kripto ini nggak semua teman-teman di sini cocok. Ada paling swing rekor 1 hari berapa Pak? Down. Turunnya 30% kan? $30 atau 30%? 30% 1 hari. Anda punya 1 juta, berarti Anda cuma tinggal 200.000. Memang betul Pak, kalau Anda naik Anda bisa sampai maksimum 50% 1 hari. Tapi kalau Anda berani, nggak apa-apa. Tapi tidak semua orang bisa menerima risiko seperti itu. Dulu waktu pernah ada satu kejadian ya Pak ya, saya lupa waktu itu kripto sempat 40.000 something atau 48.000 ya, kemudian turun sampai ke belasan ya kalau nggak salah ya. Ya belasan ribu ya, saya lupa deh waktu itu. Dan itu luar biasa sekali. Kalau Anda tidak punya mental untuk trading ke sana, ya jangan. Itu hanya untuk teman-teman yang memang punya suatu risk appetite yang tinggi. Next, Anda pengen apa? Saya kayak pengen yang aman-aman aja deh. Ada yang namanya reksadana money market. Reksadana money market itu placement ada di deposito atau surat berharga dalam jangka pendek yang 1 tahun akan kembali. Kalau kita ngomong on average rate berapa? Money market itu mungkin 6%. Itu untuk dana-dana darurat. Dana darurat yang teman-teman itu sekiranya kayaknya ini lulus yang udah punya pacar nih, saya mau merit. Carilah yang aman di situ, jangan Anda mau merit masuk ke aset yang berisiko. Ya selesai Pak. Anda mau beli rumah nih, bulan depan saya mau rumah, saya puterin dulu deh.
ke mana, ke crypto atau ke futures atau kemana, ya selesai Pak. Nah ini pentingnya Anda mengenali saya tuh harus taruh dana saya ini di mana. Financial planning saya ini harus sesuai dengan karakter saya terhadap risiko. Paling penting dalam suatu investasi adalah risiko. Balik lagi saya tekankan di situ. Bukan masalah beli. Untung itu masih everyone happy. Tapi kalau ada risiko, ada ketarik kayak teman-teman di Rato 30%. Kalau Anda kuat, go ahead. Nggak ada yang salah dengan investasi itu. Tetapi swingnya ini yang Anda harus sadarin bahwa itu ada dan itu menjadi nature dari investasinya. Oke, mungkin next slide. Next mungkin slide. Oke. Ini saya pikir kalau kita ngomong ini memang literasi dari OJK ya. Ini teman-teman bisa baca aja. Saya pikir ini suatu hal yang sangat standar. Bagaimana Anda punya aset produktif, aset konsumtif, kemudian tujuan dari pencatatan asetnya itu gimana, apakah menjadi passive income atau seperti apa, ya kan? Kemudian langkah-langkah dalam mencatat pemasukan pengeluaran, saya pikir ini lebih ke masalah ke financial planning. Financial planning ini perlu Anda lakukan. Saya pun sampai seumur sekarang saya pasti ada financial planning. Bulan ini apa, untuk anak gimana, untuk masuk ke investasi gimana. Itu kita lakukan dan itu penting. Itu penting. Nah ini saya pikir untuk pembelian rumah. Untuk pembelian rumah ini kalau kita ngomong seperti saya katakan di awal bahwa investasi itu untuk financial freedom Anda. Misalnya contoh Anda mau menikah, mau beli rumah, ya, Anda mau beli mobil. Walaupun sebetulnya menurut saya mobil itu bukan suatu aset yang menjadi bukan keharusan, bukan menjadi aset yang produktif karena nilai depresiasinya juga lumayan tiap tahun. Tetapi itu kan suatu kebutuhan sekarang yang harus ada juga. Nah itu semua bisa direncanakan lewat investasi. Karena kalau saya bekerja, saya membeli mobil misalnya, saya nggak pakai tabungan, setengah mati Bapak Ibu. Kita mau beli rumah, DP rumah sekarang berapa? Minimum. Anda beli rumah 1 miliar, DP kurang lebih 20%, 200 juta. Kalau Anda nggak nabung, Anda bekerja, Anda fresh graduate, Anda bekerja, itu bukan suatu nilai yang mudah untuk kita capai. That's why makanya financial and investment awareness dari awal tuh teman-teman mindset sudah harus ada ke depannya. Saya mau apa sih? Saya mau beli rumah umur berapa sih? Saya mau beli rumah dengan tabungan saya yang saya sisihkan tiap bulan, entah ke investasi atau ke tabungan saving yang ada di bank. Itu saya bisa melakukan apa? Gitu. Ya, next. Oh sorry, sebelum ini. Ini saya katakan bahwa kalau kita mau beli rumah, rumah itu misalnya kita butuh DP 200 juta, teman-teman butuh suatu penempatan yang sifatnya konstan, yang dimana risiko itu minimal. Ya. Yang salah satu alternatif reksadana yang memungkinkan untuk hal itu adalah di reksadana pasar uang. Karena kenapa? Penempatannya adalah di deposito atau di surat utang pemerintah yang relatif surat utang jangka pendek kurang dari 1 tahun. Ya. Kalau untuk pendidikan lanjutan itu bisa reksadana pendapatan tetap. Terus setiap periode waktu ada kupon yang keluar dari issuer. Nah, untuk masa pensiun jangka panjang, teman-teman masih muda, masuklah ke campuran atau reksadana. Reksampuran atau ke saham. Udah taruh di sana. Seperti saya bilang dulu, 2004 BCA 200, sekarang 10.000 lebih. Ya, jadi kita ngomong investasi itu bukan, kita ada nasabah beli, Pak, kita investasi ya Pak, kita bukan trading. Trading itu different. Trading itu lebih dilakukan oleh
Anda sebagai pribadi, yang mana psikologi Anda akan bermain di sana juga. Tetapi kalau kita investment, itu adalah Anda beli, Anda analisa sahamnya, Anda lihat prospek ekonomi ke depan seperti apa, prospek sektoralnya seperti apa ke depan, udah Anda beli. Salah satu contohnya adalah apa? Anda beli misalnya banking, Anda tahu ada apa aja banking di Indonesia yang besar? BCA, Mandiri, BRI. Ya udah, kita ngomong investasi ya, kita nggak ngomong trading harian ya. Untuk trading atau apapun, saya pikir kalau Anda trading BCA Anda bisa cuan, tapi nggak akan terlalu menarik lah, kecuali Anda main ke saham-saham yang kapitalisasi kecil, yang satu hari bisa 5%, bisa 10%. Ya. Nah, ini kita ngomong untuk investasi. Makanya kalau teman-teman masih muda, masa pensiun, Anda umur 20 tahun di sini kan, Anda pensiun mungkin umur 55. Berarti masih ada 35 tahun. Ya kan? 35 tahun BCA dari 200 ke 10.000 aja beberapa tahun. Cukup besar, 20 tahun dan cukup lama gitu. Dan hasilnya pun kalau teman-teman itu mau salah berapa ya? Berapa ribu persen gitu loh. Nah, itu kita ngomong investasi. Next. Nah, intinya dari yang saya sampaikan tadi itu adalah apa? Adalah penting untuk Anda punya penghasilan pasif di masa depan. Dari yang Anda tanam sekarang, dari biji yang Anda tanam sekarang, Anda tumbuh jadi pohon, itu gak dalam sehari, itu waktu bertahun-tahun. Sampai Anda menghasilkan buah itu menjadi aset yang Anda bisa jual. Kalau kita analogikan seperti itu. Nah, dengan menanam seperti ini kan kita pengennya gini. Kalau saya namanya financial freedom adalah oke, saya investasi. Tiap bulan saya sisihkan, kalau saya masih 20 tahun saya akan masuk ke reksadana saham. Oke. Saya harapkan itu akan tumbuh dengan sehat ke depannya. Nanti pada saat kita lulus, saya udah punya tabungan loh. Kalau kita udah punya pacar, ayo kita mau nikah, saya udah beli rumah. Nanti next setelah menikah, Anda mulai berpikir, apa saya punya anak, mendidikan anak. Setelah itu semua udah tercover semua, entah Anda dari asuransi atau mana, Anda harus memikirkan juga soal asuransi ya. Asuransi ini penting juga. Anda mulai berpikir, saya butuh passive income, dengan tabungan ini saya bisa beli rumah kedua, bisa beli apartemen kedua. Itu tujuannya kenapa kita perlu investasi. Perencanaan masa depan kita tuh mau seperti apa sih? Ya harapan saya juga teman-teman, sudahlah kita jalanin aja, nggak bisa kayak begitu. Challenge Anda ke depan itu berat sekali. Saya dulu di tahun 2010, saya pernah join ke salah satu Big Four. Saya di bagian investment banking, merchant acquisition juga. Satu hal yang saya lihat di situ adalah banyak sekali foreigners di sana, orang-orang Filipina dengan bahasa Inggris yang bagus sekali. Saya pun ketemu dari waktu itu salah satu dari perusahaan BUMN Cina, SETI Plantation. Waktu itu saya masih umur sekitar 35-36 dan dia masih 29 tahun. Dia punya English pronunciation yang luar biasa. 29 tahun Pak, dia cari target plantation di Indonesia. Jadi maksud saya share seperti ini adalah apa? Bahwa dunia kerja itu kan semakin ketat ke depannya. Sekarang pun dengan kondisi sekarang nih, kalau teman-teman perhatikan, orang di media sosial PHK banyak, cari kerja banyak. Ya, ini kan bukan sesuatu yang saya pikir ini akan suatu cycle ekonomi yang jangka pendek. Pasca kita COVID 2020 sampai 2023 PPDB ya, PPKM baru dicabut tahun lalu bulan Juni. Ya, kalau Anda tanya apakah ekonomi Indonesia sudah balik? Belum. Apakah ekonomi global sudah balik? Belum. Membaik iya, tetapi kalau kita balik ke level sebelum pandemi belum. Dan itu butuh waktu yang cukup lumayan loh teman-teman di sini. Saya sendiri yang di investasi seperti ini, kita lihat teman-teman di real sektor juga, kita terus terang bisnis saat ini bukan bisnis yang
menyenangkan gitu loh. Ya, daya beli masyarakat turun kalau teman-teman tahu. Nah, satu hal yang saya bilang, kalau teman-teman tahu 18 juta penduduk Indonesia ini terjerat pinjol. Karena apa ya? Karena mereka dalam kondisi COVID, ya mereka kebutuhan primer mereka nggak mencukupi, akhirnya mereka pinjol 18 juta, Bapak Ibu bisa bayangin. Dan 18 juta ini kita bisa asumsikan daya beli di sana itu akan jauh-jauh menurun. Dari 18 juta, ya 18 juta itu dibayangin. Kalau kita lebih luas lagi kita lihat, yang sebetulnya menurut saya agak sedikit mengganggu daya beli masyarakat selain masalah pinjol adalah judul. 2,7 juta orang Indonesia itu mayoritas anak-anak muda terjerat judul. Repotnya kalau mereka main judul dibiayai pinjol, selesailah dengan 0,3% per hari Anda kali aja. Sebenarnya teman-teman mesti tahu, loh saya ngomong Pak pinjol berjelek dong, enggak, saya bilang mesti pinjol jelek. Kenali karakter produk pinjol itu untuk bridging, ya. Misalnya gini, saya pengusaha, saya lagi butuh uang sekali buat beli bahan baku. Sementara tagihan itu akan baru cair dari nasabah, dari klien itu minggu depan. Dan saya udah megang nih misalnya ceknya tertanggal ya, terlepas masalah kosong nggak kosong ya, ceknya sudah pegang. Saya sangat perlu dan modal kerja tidak ada, cash minim. Bisa lah kita pinjam lewat pinjol. Bridging ya, 1 minggu beresin. Itu pinjol. Bukan kita numpuk sampai berbulan-bulan kita bayar pinjol yang ini dari pinjol yang sini. Jangan. Selesai semua. Nah, ini saya pikir ini penting juga teman-teman. Lifestyle itu jangan terlalu kita agungkan lah untuk saat ini ya. Kita misalnya mau pengen deketin satu cewek gitu, wah iPhone 16 Pro Max kayaknya oke, ini 16 Pro Max kayaknya oke, gak ada gunanya. Anda gak bisa makan, Anda gak akan bisa beli rumah dari Anda beli iPhone, gak ada gunanya. Nah itu salah satu contoh lifestyle yang konsumtif yang Anda mesti rem, tapi nanti Anda akan bisa penuhi pada saat investment Anda itu mulai menghasilkan, entah itu 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, tetapi ya itu termasuk salah satu financial planning ke depan yang tujuannya adalah membuat Anda itu lebih freedom secara finansial ya. Next. Next. Nah itu tadi kalau Pak Arif kan Warren Buffett, dia kan selalu bilang satu hal, jangan pernah taruh uang Anda, aset Anda itu pada satu basket. Basket itu jatuh, kalau Anda taruh telur semua dalam satu basket itu jatuh, pasti telur Anda itu akan berambulan semua. Nah ini juga saya pikir bukan sesuatu topik yang ya saya bilang ini topik yang membosankan, tapi saya rasa teman-teman harus tahu ya bahwa ini adalah suatu sistem terkait pengelolaan reksadana. Jadi bagaimana investor ada, kemudian mereka membeli via buka Apert sekarang, SF, ya kan, buka sudah aja, Anda tinggal isi semua secara online, ya, kemudian dana itu dia akan masuk, dia akan subs dari redeem ke reksadana, kemudian reksadana akan dilakukan pengelolaan oleh manajer investasi dan diadministrasikan oleh bank kastodian dan diawasi oleh OJK. Ya. Kemudian manajer investasi ini akan memberikan instruksi beli atau jual ke perantara pedagang efek, sekuritas, beli saham, beli obligasi, jual saham, jual obligasi. Ya. Nah, kemudian flow-nya adalah investor transfer ke bank kastodian. Kalau redeem pun bank kastodian akan transfer ke investor. Tidak ada ya transfer kemana? Ke nama PT, nggak ada. Itu harus hati-hati. Ya. Dan semua itu adalah rekening yang terpisah dari rekening PT. Itu udah suatu
peraturan yang paten dari OJK. Begitu kalian menemukan suatu investasi misalnya, nawarin, wah ini bisa 12%, transfernya kemana? PT XXX. Sudah, jangan. Kalau Anda mau kritis, Anda tanya, loh oke, saya transfer, uang saya taruh di mana? Mereka bisa jelasin nggak? Ini kalau seperti reksadana, kita ada bursa, kita ada lembaga pengawas dari pemerintah. Tapi kalau Anda, kalau dari kripto misalnya ke Bapepti, enggak ya, OJK ya? OJK itu masalah mereka udah punya divisi sendiri buat ngawasin, atau sekarang masih di Bapepti, next dia akan diawasin oleh OJK langsung. Karena minat masyarakat itu luar biasa sekali ke kripto. Jadi memang perlu ada suatu pengawasan di situ, termasuk mungkin houses yang menjadi perantara untuk perdagangan kripto itu nanti ke depannya. Oke, ini gambar ini kira-kira teman-teman bisa melihat ya. Kenali industrinya seperti apa teman-teman mau investasi. Anda mau main futures, Anda mau main forex, tidak salah, kenalin dulu bahwa mereka memang under Bapepti. Kedua, next kenalin risikonya, Anda bisa terima atau enggak risikonya. Next slide. Nah ini suatu gambaran. Saya cuma bisa mengatakan satu. Anda membeli suatu reksadana untuk perencanaan masa ke depan. Yang kita dari aset manajemen bisa apa? Udah Bapak Ibu nggak berpusing. Kasih ke kita kelola. Anda beli saham, betul hasilnya akan lebih optimum Bapak Ibu dibanding ini. Karena ini adalah sekelompok portfolio aset. Ada satu naik, ada satu turun. Jadi balancing lah. Tetapi dalam kedepannya pengelolaan itu kalau kita investasikan secara betul, otomatis akan tumbuh. Kalau Anda beli saham, Anda beli BCA, jebret, itu dalam sekian tahun Anda akan tumbuh luar biasa. Dari sini teman-teman kalau mau melihat ya, yang paling risiko paling rendah adalah yang paling konservatif, itu adalah money market, yang saya katakan bahwa itu masuk ke deposito, masuk ke surat utang dalam jangka pendek yang kurang dari 1 tahun dia akan jatuh tempo. Kemudian ada juga deposito di banking. Biasanya kalau Bapak Ibu masuk deposito kepotong lah lumayan. BCA sekarang berapa? Paling besar BCA sekarang mungkin sekitar 4 something atau mungkin 3,5 mungkin ya deh. Ya 3,5 Anda pasti kena pajak 20%. Tapi kalau di kita kan karena kita sekali masuk bisa 1M, 2M, otomatis bunga yang Anda dapat pasti akan lebih tinggi sebagai nasabah. Ya. Kalau teman-teman lihat ya dalam 1 tahun, ini sekitar 4,81%. Kalau Anda banding IRQ itu indeks reksadana pasar uang, jadi benchmarking di industri itu 3,87 dalam 5 tahun. Ya, dalam 5 tahun dia 10,3%. Dari yang punya kita sekitar 14,6. Jadi saya katakan ini adalah konservatif sekali. Kalau Anda kripto lihat ini Anda ketawa, apa itu? Kita bisa make money lebih dari situ. Ya betul. Tapi ini kan harus kembali pada profiling risiko teman-teman seperti apa. Wah, saya nggak berani deh yang tinggi seperti itu. Nah, ada juga berikutnya yang di atasnya adalah moderat 5-7 tahun. Saya tidak ngomong investasi ya Bapak Ibu. Investasi itu balik lagi saya tekankan, bukan saat besok jual, 2 minggu jual, bukan. Kita mau investasi itu bicara 5-10 tahun. Nah, kemudian pasar fixed income, returnnya lebih lumayan, dalam 10 tahun bisa 42%. Oke. Itu juga kalau kita lihat dari indeks benchmarking itu kita anggap average dari market sekitar 33%. Makanya saya katakan apa? Anda investasi pendek 5 tahun cuma 18, makin Anda berani tahan. Ini data semua ya, data real. Anda lihat benchmark rata-rata aja. Dalam 5 tahun Anda bisa keep money itu tumbuh, ada saving, hasilnya cukup lumayan. Ya. Ini yang kita bisa katakan ini salah satu perencanaan keuangan masa depan. Kemudian kalau teman-teman masih berani untuk risikonya masih lebih itulah, oke, kita ada namanya balance syariah. Kita lihat balance syariah ini, kalau kita lihat average industri, nah ini saya katakan ya, ini salah satu contoh bahwa
Dalam sektor syariah balance ini, balance fund ini agak cenderung lebih agresif ya. Kalau teman-teman lihat average dalam 10 tahun terakhir ini kan multifaktor ya Bapak Ibu ya. Ada masalah COVID dan lain-lain, ada masalah properti di 2015 itu masalah LTV segala macam. Kita lihat dia juga performance-nya kurang begitu bagus. Tetapi kalau kita lihat on average, ini on average market ya, tapi dari kelolaan yang kita bisa lakukan sekitar 36,9%. Not bad sebetulnya. Nah kemudian kalau teman-teman mau saham, kita ambilnya data IISG dalam 8 tahun 42%, 9 tahun 70%, dalam 10 tahun 49 karena memang ada swing ke mana? Ada swing karena faktor geopolitik juga. Jadi ya ini investasi. Tidak selamanya investasi itu akan naik. Investasi bahkan ada bentuknya seperti ini. Ada wave-nya seperti ini. Dan ini teman-teman juga harus memahami juga dan menyadari. Kalau yang lebih stabil memang terus di money market, tapi ya hasilnya lebih cenderung itu untuk dana-dana darurat. Yang Anda memang saya bilang saya butuh rumah, saya ada DP-nya, tapi saya belum pakai sekarang. Udah masuk ke money market. Itu karakter produknya jauh lebih safe dibanding yang lain. Oke, next. Ini yang saya disampaikan bahwa kalau Anda itu, kita dari reksadana, ini aset manajemen, hal yang paling Anda simpel adalah Anda nggak perlu ngawasi. Anda taruh, sudah biarkan dana itu berkembang. Karena kita juga nggak mungkin kita ngelola keuangan secara ugal-ugalan gitu. Karena apa? Kita juga mesti OJK kok. Kita beli apa aja OJK tahu. Kita ada melakukan misalnya satu saham dari satu reksadana maksimum 10%. Kita beli 10%. OJK tahu kok. Ada pengawasan di bank kasih. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa asal beli jual nggak akan kena. Itu malah nanti continuity juga, trust masyarakat juga berubah. Nah kemudian fleksibel dan liquid. Anytime Anda butuh, Anda bisa. Kalau money market itu biasanya cukup liquid, teman-teman di pasar money market juga rata-rata T1 juga itu bisa cair. Ada di hari ini Anda tarik investasi Anda, besok sudah masuk. Kalau saham atau balance syariah, fixed income mungkin T2. Kalau peraturan OJK maksimum T7. Jadi maksud saya apa? Likuiditas dan fleksibilitasnya itu cukup baik. Retail friendly, medical friendly itu rata-rata sekarang kalau kita kerjasama dengan Apart, karena kita tidak punya marketing, cost-nya rendah sekali. Bahkan kalau ada beberapa reksadana itu dengan mulai 10.000 atau bahkan 100.000 itu teman-teman udah bisa mulai planning untuk masa depan. Kemudian transparansi dan diawasi OJK ini seperti saya bilang. Nah, kembali lagi, ini paling penting adalah risiko. Dari semua yang teman-teman lakukan, pertimbangan risiko. Simple thing. Anda deposito di bank. Pertanyaan saya, ada risiko nggak? Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Politik itu cair. Hari ini A, hari ini B. Yang A pro market, B nggak pro market. Yang B ini kebetulan ada terkait isu politik dengan sektor banking yang dia punya. PP misalnya, political exposure people, bisa punya pengaruh ke bank itu. Makanya saya katakan hal yang simpel, Anda keluar dari rumah pun Anda ke kampus, ada risiko nggak? Ada. Nah sekarang kan yang paling penting how to manage the risk, dengan cara Anda mengenali ya kan, risiko ekonomi, politik, perubahan regulasi. Ekonomi sekarang bagaimana? Kalau saya orang di market, saya bilang nggak ada masalah. Utang pemerintah di bawah 40%, rasionya memang tumbuh terus tapi masih di bawah 40%. Kalau kita ngomong dari sisi tenaga kerja, ya temporary memang kita lagi serba susah lah karena daya beli merosot. Cuman kan kalau kita nggak bisa ngomong daya beli merosot, ini ada apa? Kan hal kritis seperti ini teman-teman harus aware juga loh. Pemerintah utang bagus. Kenapa kok sekarang
Kita lihat data lain, indeks keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen itu mereflek bagaimana persepsi konsumen terhadap ekonomi dalam 3-6 bulan ke depan. Bagus kok, di atas 120, ya kan? Terus sisi lain, kenapa sekarang banyak PHK? Oke, kita lihat memang banyak industri kita ini dari dulu memang kurang kompetitif. Contoh, mungkin yang cewek tahu Kamisol, ya Kamisol buat teman nih yang cewek itu kalau kita import, kita beli dari Cina satu piece 15.000. Ya, kalau orang bisnis oh 15.000. Kalau kita bikin sendiri berapa? 38.000. Gimana kita mau bersaing? Nggak bisa. Jadi memang masalah dari struktur ekonomi Indonesia ini adalah competitive advantage kita ini yang kurang. Di Vietnam, tanah itu semua milik negara. Industri masuk, kasih. Pinjam pakai bisa, nggak masalah. Indonesia Pak, dulu saya pernah di kawasan industri, Foxconn mau masuk. Dia waktu itu minta sewa loh. Mereka minta sewa, mereka nggak mau beli, saya mau sewa 20-30 tahun. How? Kita B2B loh, kita bisnis to bisnis loh, nggak akan hidup kita seperti itu. Tapi kalau Vietnam kasih, masalah itu. Sementara kalau mereka beli, oke, tanah di kawasan industri di bagian Jakarta sebelah barat, itu Tangerang, Banten, kemudian Cikande, itu rata-rata udah lebih 2 juta sampai 3 juta per meter persegi. Sementara Anda masuk ke Vietnam, ambil dulu kenting. Mereka masuk ke Indonesia, mereka masih saya butuh apartemen berapa tower waktu itu untuk pegawai-pegawai saya. Ya kalau saya dari B2B, saya bisnis, saya korporasi, mana saya mampu saya bangun seperti itu. Mereka butuh tanah besar loh, bisa 100 hektar. Sementara 100 hektar itu kita butuh apa? Butuh bebasin lahan, butuh pindah desa, ya, butuh pindah pemakaman umum. Jadi very costly. Akhirnya kita nggak punya competitive advantage di situ. Kalau competitive advantage nggak ada, kita nggak bisa ada pabrik baru. Ya otomatis penyerapan tenaga kerja juga nggak akan ada di situ. Jadi saya kasih tahu teman-teman, challenge Anda itu ke depan. Ya terlalu saya sendiri itu kita nggak mudah. Indonesia ekspor, naik. Ekspor apa yang naik? Bahan mentah, tambang. Tidak ada sama sekali value added-nya. Value added itu bisa muncul kalau kita misalnya biji timah jadi di smelter, nikel di smelter, keluar jadi nikelin mate atau apa. Itu punya nilai tambah. Bangunan pabrik dibangun, mereka bisa merekrut 400 orang. Multiplier-nya efeknya apa? Kontraktor jalan, kemudian catering di sekitar pabrik juga jalan, masyarakat pabrik sekitar pabrik jadi kerja. Nah itu tidak tercipta. Ini yang jadi satu isu ke depannya. Sementara kalau kita melihat kenapa TKA juga banyak, ya satu dari sisi productivity, kemudian dari sisi kemampuan. Mereka yang bisa jalanin smelternya kok, misalnya seperti itu. Ya ini menjadi dilematis. Tetapi penting buat teman-teman ini, saya pesan ya sebagai saya yang sharing di sini adalah tingkatkan produktivitas. Ya, konsisten belajar. Saya di Capital Market, saya mau sama Pak Glenn juga sama. Tiap hari kita belajar. Tiap hari itu sesuatu hal yang baru. Oke, saya lanjut ke sini. Ada risiko pasar, risiko likuiditas, risiko uang prestasi. Risiko uang prestasi ini bisa kalau kita beli saham tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Kembali lagi, kalau teman-teman kasus apa itu biar beras, Aisyah itu dulu salah satu partner saya waktu di Big Four.
this is the next Unilever, you should have it. Belilah kita, ternyata apa? Bangkrut. Jadi apa maksud saya adalah bahwa risiko itu ada. Risiko itu ada, dan waktu itu juga kita juga setengah mati urusan sampai ke PKPU segala macam. Asetnya yang kita beli di harga 95 tiba-tiba udah 0, gak ada harganya. Jadi itu ada risiko. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau teman-teman beli langsung asetnya, selesai, habis. Proses PKPU panjang, penjualan aset mungkin masih bisa kembali, tapi nggak akan mungkin 100%. Nah tapi kalau di reksadana, karena kita ada beberapa portfolio, itu akan diminimalisir dengan aset-aset yang lainnya. Kemudian risiko nilai tukar mata uang, saya pikir ini lebih ke masalah confidence market terhadap pergerakan rupiah terutama. Kita harus lihat kenapa BI itu mati-matian menjaga rupiah. Teman-teman bisa bayangin, kalau hari ini misalnya rupiah 15.000, ya kalau teman-teman dulu ngerasain mungkin tahun 98 ya, waktu saya ngalamin itu benar-benar rupiah dari angka 2.200 sampai ke 17.000, panik Pak. Panik, kita tuh sampai nggak tahu kita mau megang apa. Kita mau megang apa gitu kita nggak tahu, serba salah. Ya itu yang risiko yang Anda harus pahami juga, masalah geopolitik, masalah risiko nilai mata uang. Pergerakan rupiah itu mencerminkan keyakinan investor bisnis terhadap suatu negara. Next. Nah ini biaya, saya pikir ini baca aja, saya pikir ini udah peraturan, kita nggak bisa lari, tetapi basically teman-teman subs, misalnya 1 juta, Anda untung 50% jadi 1,5 juta, itu udah tidak ada pajak, free tax semua. Next. Bisa. Kasih. Udah habis ya kayaknya. Oke. Ini juga standar, teman-teman bisa baca masalah pengaduan, kalau ada dispute ya. Ini berlaku untuk dengan semua aset manajemen. Ini peraturan OJK. Ada pengaduan, penyelesaian dalam 20 hari kerja, kemudian ganti rugi kalau ada kerugian material yang memang itu disengaja oleh aset manajemen. Kemudian kalau ada sengketa, kemudian masalah pengaduan ke OJK itu juga dari kita selalu melapor ke OJK, ada keluhan apa nasabah, ada keluhan apa, itu dipantau sekali. Jadi kalau Anda teman-teman benar-benar masuk ke sekuritas untuk beli saham atau investasi ke aset manajemen, pastikan bahwa Anda itu transfer ke rekening reksadana atau rekening dana investor. Ya, kalau di saham itu penting sekali. Next. Kalau ada suruh store ke rekening PT, mendingan nggak usah. Next, oke, ini outlook market. Sekian dari saya. Terima kasih waktunya, terima kasih mau mendengarkan. Saya sharing ini untuk belajar dari pengalaman yang saya udah jalani selama ini, bahwa kalian masih muda, berinvestasilah, create passive income Anda di pasar modal. Kita seperti aset manajemen, tugas kita hanya membantu dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya dan kita diawasi oleh kita. Tetapi keputusan investasi, keputusan disiplin berinvestasi itu ada dari teman-teman sekalian. Ingat, investasi bukan beli hari ini seminggu jual, enggak. Kita ngomong 5, 10, 20 tahun ke depan. Financial freedom itu yang Anda cari. Anda beli mobil nggak harus pusing DP, oh saya ada kok, entah dari asuransi bisa cair, unit link atau mungkin dari investasi Anda lakukan. Ya, jadi biarkan uang itu bekerja buat Anda taruh, diamkan. Saham betul, itu untung akan lebih optimal, tapi Anda harus kawasin tiap hari. Kripto ya apalagi, Anda ke toilet sedikit balik ceritanya bisa beda. Ya, jadi terima kasih waktunya, senang saya bisa di sini. Mudah-mudahan apa yang sharing bermanfaat. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Felix yang sudah menyampaikan materinya.
Dimohon untuk tetap berada di atas panggung karena kami dari KSPM ingin memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Pacific Capital yang diwakilkan oleh Bapak Felix selaku Direktur Utama dari Pacific Capital. Nah, boleh untuk teman-teman didokumentasikan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dengan senyuman terbaik 1, 2, 3. Cheese. Iya. Sudah? Oh, satu lagi. 1, 2, 3. Ini ya, teman-teman dokumentasi pada introvert semua nih ya, nggak mau maju-maju gitu ya. Maju aja teman-teman ya. Oke, kita akan hitung lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cekrek. Ya, oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Felix Sidunata. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Next ini akan paparan dari Pak Glenn. Ya, tujuannya dari paparan ini adalah untuk teman-teman mengetahui investment climate sekarang itu seperti apa. Kembali lagi, Anda investasi, Anda harus tahu ada apa di luar sana. Ya, bagaimana kondisi Amerika, Eropa, China. Kita nggak boleh lupa ya, Amerika, Euro dan China itu memberi kontribusi 65% dari total GDP global. Jadi jangan kita seperti kita terisolasi dengan kita melihat Indonesia, enggak. Kita harus melihat seluruhnya, global itu seperti apa. Memang rumit, tetapi ini kan kita bukan bicara soal hari ini, kita bicara untuk masa depan. Kalau kita nggak tahu bagaimana, satu hal yang paling sulit saya sharing adalah selama pengalaman saya di market adalah menganalisa geopolitik, menganalisa politik itu sangat sulit dan tidak bisa didiskontokan ke market. Ya, jadi harapan saya nanti presentasi dari Pak Glenn, teman-teman jadi tambah pengetahuan bahwa wawasan kita harus luas, nggak bisa hanya kita memantau Indonesia aja. Ya, terima kasih. Oke. Nah.